Tahan benar, belum tempo. Nah, saudara sekalian, kita sudah dengar keyakinan Bang Hariman, konsistensinya dan concernnya dengan demokrasi itu sangat kuat sampai sekarang. Artinya dia tidak berubah, karena walaupun terus terang dia juga berteman dengan Pak Luhut, berteman dengan dulu Menteri Perindustrian, ini temannya semua Bang Hariman. Teman Effendi Simbolon, teman Masinton, teman Mas Sumi Ribon. Ya, Bang Hariman ini memang banyak temennya, dari kiri ke kanan, agama, ke PKI, semua diurus sama Bang Hariman. Serius, ada tokoh muda dan analis politik yang diminta untuk dahuluan itu saudara Zainal. Mana Zainal? Terserah lo mau ngomong apa, pokoknya. Oke, semuanya terima kasih. Demokrasi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para senior yang saya hormati, izinkan saya berbicara, mungkin kalau ada salah-salah mohon diluruskan. Saya ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama terkait Bang Hariman Siregar, yang kedua terkait demokrasi. Bang Hariman Siregar kita tahu adalah tokoh pergerakan. Dari dulu sampai sekarang Bang Hariman tetap harimau, gitu. Pemberani dan tidak surut idealismenya. Saya teringat dengan kiprah para dokter. Jadi Bang Hariman kan dokter yang terjun ke politik, yang terjun di garis depan pergerakan. Tahun 1851 itu ada sekolah Jawa didirikan. Yang kemudian sekolah Jawa itu di tahun 1890-an itu menjadi Stovia, yang kemudian menjadi FKUI, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia di Salemba. Dokter-dokter Jawa ini sebetulnya didirikan untuk menghimpun atau menghasilkan para pembantu dokter dari Eropa yang bekerja di sini, di Hindia Belanda. Nah, jadi dokter-dokter atau mantri itu masuk Stovia, lahirlah kaum-kaum pergerakan yang kemudian mendirikan Budi Utomo. Awal mulanya adalah ada sentimen kebangsaan di antara dokter-dokter pribumi ketika wabah terjadi di Nusantara. Kala itu dokter-dokter Hindia kolonial Belanda itu tidak mau menangani terutama wabah pes pada saat itu untuk memeriksa dan menyembuhkan penderita wabah pes dari kalangan pribumi karena dianggapnya kelas rendah, jijik, dan juga bayarannya tidak semahal kalau mereka mengurus yang terkena wabah dari kalangan kolonial atau bangsa Eropa yang ada di kita. Sehingga dari situ lahir Dr. Cipto Mangunkusumo, Wahidin, kemudian Sutomo dan seterusnya untuk membangun satu gerakan nasionalisme kebangsaan yang kemudian melahirkan Budi Utomo. Itu generasi pertama dalam kebangkitan nasional. Generasi kedua adalah ketika menjelang kemerdekaan, para pemuda itu berkumpul ketika mendengar Jepang itu kalah oleh sekutu, dibom atom, dan kemudian harus mengambil momentum memerdekakan bangsa kita. Maka kumpullah mahasiswa dan pemuda yang berbasis asrama. Ada Menteng 31, ada Perapatan 10, ada Kebon Sirih 80, ada Cikini 71. Ini adalah kelompok sentra-sentra pemuda yang kemudian bergabung, berkonsolidasi, ngadain rapat di gedung belakang lembaga Ismen, dan juga di jalan asrama Perapatan 10 ini adalah mahasiswa kedokteran kebanyakan. Di Menteng 31 juga banyak mahasiswa kedokteran, termasuk Abu Hanifah di sana, termasuk Dr. Edi, Dr. Sahril dan seterusnya. Dan ini yang kemudian mempercepat kemerdekaan, yang mendesak golongan tua agar kemerdekaan itu segera diproklamasikan 17 Agustus. Kalau tidak didesak oleh kalangan pemuda ini, termasuk dokter-dokter tadi, nggak tahu kemerdekaan itu kapan terjadi dan menunggu hadiah dari Jepang seperti dijanjikan. Ini generasi kedua. Dan saya melihat pada tahun 74 generasi ketiga itu lahir. Dokter-dokter dari FKUI Salemba di bawah pimpinan Hariman Siregar yang kemudian menggerakkan apa yang namanya peristiwa malari. Dan mereka keluar dari dunia medis yang berkutat di sana, kemudian untuk berterjun ke dunia pergerakan. Dan malari pada saat itu di depan gedung Salemba, Bang Hariman pada penghujung tahun 1973 berpidato yang intinya di dalam malam keprihatinan kalau nggak salah,
Intinya bahwa di sana terjadi ketidakadilan sosial, pembangunan hanya mementingkan pertumbuhan dan dinikmati oleh orang kaya, sementara ekonomi tidak menetes ke bawah dan bangsa Indonesia tetap melarat. Korupsi tetap merajalela, ketidakadilan sosial, kesenjangan sosial itu sudah disuarakan oleh Bang Hariman pada saat Malam Keprihatinan di penghujung tahun 1973 dan sekarang masih terjadi. Hariman muda ini 49 tahun itu tetap terjadi. Dan hari ini dengan 49 tahun Bang Hariman mengawal, menemani kita dari generasi lintas angkatan, lintas latar belakang, anak-anak muda beliau temani untuk sekadar berbagi gerakan, berbagi nilai, berbagi ideologi, berbagi semangat. Dan kita semua menjadi orang-orang yang insya Allah akan menjadi penerus semangat Bang Hariman Siregar. Dan yang kedua, saya ingin bicara tentang demokrasi. Jadi sebetulnya demokrasi ini, kalau kita bicara pengertiannya banyak sebenarnya. Intinya pemerintahan atau kedaulatan dari rakyat. Kalau bicara pengertian demokrasi menurut Abraham Lincoln dari oleh untuk rakyat. Tapi seperti itu adalah pengertian definitif yang sangat filosofis. Pada kenyataannya tidak seperti itu, terutama di Indonesia. Karena demokrasi juga ada demokrasi perwakilan di sana. Ada demokrasi ala Jajaros yang dia demokrasi langsung oleh rakyat, atau demokrasi ala Athena di Yunani kuno. Karena mereka penduduknya negara kota kecil sehingga semua bisa berpartisipasi, membangun aspirasi langsung, tidak melalui perwakilan. Karena Indonesia terlalu besar wilayahnya, kepentingan dan ragam segala macamnya, akhirnya dalam bentuk keterwakilan melalui parlemen dan seterusnya. Yang ingin saya katakan bahwa demokrasi hari ini sebetulnya adalah pilihan yang sudah ditentukan saat Indonesia juga baru merdeka. Bangsa Indonesia ini sudah mengalami bongkar pasang nomenklatur demokrasi, dari mulai demokrasi liberal atau demokrasi parlementer 1948 sampai 1959, yang kemudian ini gagal juga. Gontok-gontok politik begitu keras, Dewan Konstituante tidak berhasil menghasilkan undang-undang baru. Kemudian juga ada kebencian dari tentara dan Soekarno pada saat itu terhadap partai politik yang dianggap biang kegaduhan. Sampai kemudian demokrasi parlementer gagal, ditutup dan diganti oleh demokrasi terpimpin mulai tahun 159. Dengan kata Bung Karno adalah ingin demokrasi ala negeri sendiri, dari bumi Indonesia. Tetapi awal-awalnya memang berjalan dengan semangat demokrasi terpimpin yang penuh harapan, tetapi kemudian menyimpang juga. Bagaimana sampai kemudian parlemen yang dipilih dengan demokrasi tahun 1955 dibubarkan, dipilih orang-orang dekatnya, sampai kemudian MPRS mengangkat Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Penangkapan aktivis Partai Sosialis Indonesia, Partai Masyumi dibubarkan, dan orang-orang yang berseberangan dengan mereka ditangkap, dengan pemerintah ditangkap. Kemudian demokrasi terpimpin menjadikan Soekarno sebagai otoriter baru pada saat itu. Demokrasi terpimpin akhirnya rontok oleh gerakan 66 mahasiswa dan kalangan rakyat. Lalu kemudian demokrasi yang muncul adalah demokrasi Pancasila, seperti kata Soeharto. Soeharto muncul menjadi presiden, demokrasi pada saat itu menjadi demokrasi Pancasila. Sayangnya demokrasi Pancasila adalah demokrasi hanya tafsir tunggal pemerintah. Yang berbeda ditangkap, semua harus seragam. Partai politik diciptakan menjadi 3. Semua harus berasas tunggal Pancasila. Dan semua kebebasan diberangus, Soeharto menjadi otoriter lagi. Sampai kemudian ditutup, reformasi berjalan, demokrasi liberal yang kapitalistik. Dan akhirnya sampai hari ini demokrasi pun kemudian berjalan kembali ke arah otoritarianisme kompetitif. Mereka memang terpilih secara demokrasi, tapi kemudian setelah terpilih dalam penyelenggaraan kekuasaan itu menggunakan seperangkat dan alat demokrasi untuk menggebuk pihak oposisi. Di samping itu, partai-partai politik juga tidak punya ideologi saat ini. Inilah yang disebut gerakan ataupun politik tanpa ideologi. Mereka pun demokrasi, mengaku berdemokrasi, tapi mereka tidak paham demokrasi. Sebagian besar tidak paham demokrasi. Inilah zaman ketika demokrasi gender demokrat, demokrasi tanpa para demokrat.
Itulah yang ingin saya sampaikan, bahwa bapak-bapak dan senior semua, sebetulnya kita ingin lewat demokrasi ini terciptalah kesejahteraan bersama, seperti ungkapan dari Thomas Aquinas atau Bonum Commune, atau menuju negara yang bahagia seperti kata Aristoteles dan juga Al-Farabi, atau menjadi negara yang perkuat kedaulatan rakyat seperti Jeroso, atau mencapai tujuan seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 45, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta dalam ketertiban dunia, melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, dan ikut dalam perdamaian dunia. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Ya.